Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan bahas pelajaran 3 dengan tema, Aku Anak Saleh. Materi ini terdiri dari beberapa subtema, namun pada hari ini kita akan membahas tentang indahnya saling menghargai. Ayo kita simak video pembelajaran interaktif dengan baik agar dapat mengerjakan latihan dengan baik juga. Aku yakin kalian pasti bisa belajar dengan baik. Tujuan pembelajaran. Setelah mengikuti proses pembelajaran ini peserta didik mampu 1. Meyakini makna hidup indah saling menghargai dan tugas utama sebagai khalifah dengan benar. 2. Membiasakan perilaku terpuji sebagai bukti wujud implementasi dari makna hidup indah saling menghargai dan tugas utama sebagai khalifah dengan benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas materi Aku Anak Saleh, dengan subtema indahnya saling menghargai. Apakah kalian memiliki teman yang berbeda tempat tinggal? Apakah kalian memiliki teman yang berbeda suku? Apakah kalian juga memiliki teman yang berbeda keyakinan? Sungguh senang memiliki banyak teman. Karena kalian bisa memiliki banyak pengetahuan dan wawasan. Nah, kalian tentu ingin hidup tenang dan damai, meskipun dalam berbagai perbedaan. Begitu juga dengan teman kalian, pastilah mereka ingin hidup tenang dan damai. Nah, bagaimana caranya? Manusia memiliki kebutuhan untuk dihargai. Dan sebaliknya, siapapun orangnya tidak senang jika ada orang lain yang merendahkan atau melecehkan dirinya. Untuk menjaga perasaan orang lain serta menjaga kerukunan dalam hubungan antar sesama manusia, kita harus selalu bersikap saling menghargai. Menghargai artinya menghormati atau selalu menganggap bahwa orang lain penting bagi kita. Manusia tidak bisa hidup sendiri. Manusia membutuhkan orang lain untuk memenuhi kebutuhannya agar bisa hidup dengan baik. Agar orang lain juga merasakan manfaat hidup kita, maka seharusnya kita menghargai orang lain. Saling menghargai harus ada dalam setiap pribadi manusia. Apalagi sebagai anak Muslim. Ayo, bagaimana dengan kalian? Bagaimana cara melakukannya? Tentu mudah karena kalian sudah terbiasa menjaga diri dari perilaku tercela. Hindarkan diri dari sikap merasa paling hebat, merasa memiliki kelebihan, merasa paling pintar, merasa paling kaya, merasa paling berjasa, dan merasa paling benar. Sikap seperti ini harus dijauhi dan tidak boleh ada dalam jiwa kita. Selanjutnya kalian harus memiliki perilaku saling menerima kekurangan orang lain. Karena setiap manusia pasti memiliki kekurangan. Kalian harus menerima dan mengakui bahwa orang lain yang tidak sama dengan kita. Tidak sama bahasanya, sukunya, ekonominya, maupun agamanya. Jika saling menerima perbedaan maka akan tumbuh sikap saling menghargai. Tahukah kalian bahwa negeri kita ini terdiri dari beribu-ribu pulau? Coba sebutkan pulau yang kalian ketahui. Sungguh banyak, bukan? Selain pulau ada juga suku, bahasa dan budaya. Coba sebutkan suku yang kalian kenal. Ternyata sangat banyak. Ternyata di negara kita ini banyak sekali keragaman, di antaranya suku, budaya, bahasa, dan agama. Keragaman ini telah dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti yang difirmankan dalam surah Al-Hujurat ayat 13. Terjemahannya, Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. Al-Hujurat 49, ayat 13. Lalu, bagaimana sikap kita di tengah kehidupan yang memiliki keragaman ini? Sebagai anak Muslim tentu sudah terbiasa memiliki akhlak terpuji. Nah, ayo lakukan. Anak Muslim harus berteman dengan siapapun tanpa membedakan suku dan budaya. Keragaman yang dimiliki bangsa Indonesia adalah kekayaan bangsa yang harus dijaga. Oleh karena itu, setiap warga negara wajib menghargai keragaman dan perbedaan yang ada. Sikap saling menghargai dan menghormati akan menciptakan kedamaian, persatuan, dan kesatuan bangsa. Menghargai teman dapat dilakukan dimanapun. Mulailah terbiasa menerima apapun keadaan teman. Terimalah kekurangan teman kalian, janganlah mengejek apalagi mencela.
Mengejek teman termasuk perbuatan tercela. Meskipun berbeda warna kulit, rambut, dan postur tubuh, tinggi rendah, besar kecil, semua adalah ciptaan Allah. Dengan saling menghargai maka hidup menjadi indah. Rukun dan damai akan tercipta. Coba perhatikan, semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang terbentang di kaki burung Garuda pada gambar di samping. Apa arti semboyan tersebut? Ya, Bhinneka Tunggal Ika artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Meskipun berbeda agama, suku dan bahasa kita tetap satu yaitu bangsa Indonesia. Itulah semboyan bangsa kita. Semboyan sebagai pemersatu bangsa. Itulah keindahan dan kenikmatan dari Allah, karena itu kita harus bersyukur memiliki teman dan saudara yang berbeda-beda. Perbedaan ini adalah kenyataan yang harus kalian terima. Begitu juga perbedaan dalam hal keyakinan ataupun perbedaan dalam pemahaman. Menghargai keyakinan orang lain adalah sikap terpuji dalam pergaulan sehari-hari. Tetapi dalam batas yang telah ditetapkan oleh syariat Islam. Anak Muslim harus membiasakan dan menerapkan perilaku ini. Kalian harus menerima dan menyadari bahwa ada perbedaan keyakinan. Meskipun berbeda kalian tidak boleh mengejek dan menghina. Sebagaimana firman Allah dalam Al-An'am ayat 108. Terjemahnya. Dan janganlah kamu memaki sesembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa dasar pengetahuan. Ayat tersebut menjelaskan larangan untuk menghina atau mencela keyakinan orang lain. Kita harus hidup rukun, saling menghargai dan saling menghormati agar tercipta Indonesia yang tenang dan damai. Nah, jika memiliki teman yang berbeda keyakinan, tetaplah menjadi Muslim yang kuat dan taat. Yaitu harus menjalankan perintah Allah dengan sungguh-sungguh dan menjauhi larangannya. Tunjukkan perilaku yang baik, sopan santun, dan ramah. Tampilkan juga pribadi yang gemar beribadah. Jadilah pribadi Muslim yang meneladani dan menjadi inspirasi bagi teman kalian. Itulah nilai-nilai dalam agama kita. Kalian tentu sering berdiskusi dalam keluarga, sekolah ataupun masyarakat. Pernahkah kalian berbeda pendapat dalam berdiskusi? Bagaimana kalau ada teman yang berbeda pendapat dengan kalian? Bagaimana pula kalau ada teman yang pendapatnya sama dengan kalian? Sungguh menyenangkan bukan? Diskusi sungguh menyenangkan. Dengan diskusi kalian dapat menambah ilmu dan wawasan. Di dalam diskusi juga sering terjadi perbedaan pendapat. Namun karena perbedaan pendapat adalah hal yang biasa maka tidak perlu diperuncing hingga menimbulkan perpecahan. Menyampaikan pendapat merupakan hak setiap orang. Jika ada perbedaan tentu harus diselesaikan secara adil dan bijaksana. Kalian harus menghindari perilaku ingin menang sendiri atau menganggap pendapat diri sendiri yang adalah yang paling benar. Sebab perilaku ini akan menyebabkan permusuhan dan perpecahan. Oleh karena itu jika ada permasalahan sebaiknya diselesaikan dengan jalan musyawarah. Sebagai anak Muslim yang baik tentu bisa menerima dan memahami adanya perbedaan. Sikap ini harus dibuktikan dalam kehidupan sehari-hari. Bukti kalian menerima perbedaan adalah memiliki perilaku terpuji, seperti A. Memiliki sikap toleransi. Yaitu sikap menghargai dan menerima perbedaan suku, budaya, agama, bahasa yang ada di negeri ini. Karena perbedaan ini merupakan pemberian Allah. B. Mempertahankan budaya Indonesia. Budaya yang kental dari bangsa kita adalah tolong-menolong, gotong royong, dan sopan santun. Sikap ini muncul dari hati tanpa memikirkan dan mengutamakan diri sendiri. Ketika ada orang lain yang membutuhkan pertolongan segeralah menolong tanpa memandang suku, budaya ataupun agamanya. Demikianlah pemaparan materi hari ini tentang Aku Anak Saleh dengan subtema indahnya saling menghargai. Pelajarilah materi pembelajaran ini dengan mengulang beberapa kali agar dapat memahami materi ini dengan baik dan mengerjakan latihan dengan hasil yang memuaskan. Setelah mempelajari materi ini dengan berulang kali, maka kalian sudah berhak untuk mengikuti latihan pada menu yang sudah disiapkan. Selamat berlatih. Asahlah pemahaman kalian dan semoga hasilnya memuaskan. Aku yakin kalian pasti bisa.